Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam, jawab Dan dengan canggung. Lagi? Aku mengangkat alis. Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan ternganga aku berkata, lupakan saja, aku akan pulang. Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan, dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja, ibuku ini dan ibuku itu. Sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagah dan sempurna untuk diandalkan. Malah, ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan, dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang. Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, Dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi, ya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja, tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama, lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci, dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku, ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar? Dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya, Claire, ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya. Suatu kali kami berada di toko baju, dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersikeras agar dia mencobanya. Dan dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu, bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku, jadi... Apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga. Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan, lalu dia menoleh padaku dan berkata, baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu, apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui, setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya. Dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya. Tapi, dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus. Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu. Dan di etalase ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dani lihat, aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke, jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak.
Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi aku bangkrut sekarang. Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang saku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan dan saja masih membuatku sangat marah. Aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku Philip dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar. Bergembiralah gadis kecil, dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek. Selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Philip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar, kedengarannya tidak benar? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kemudian Philip menunjuk ke seberang bar dan berkata, oh, baru saja dibahas, dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya sama saja dengan penipuan. Jadi aku mengatur pertemuan dengan Philip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Philip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian dia melaporkan kembali temuannya. Ternyata, Dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan, seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie. Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu, Dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG, ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak, dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan, dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengirimnya pesan yang mengatakan aku ingin membantu, dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar, jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlilit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjuku ke meja. Beranilah Lizzie, aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya. Itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, benar sekali. Orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya, dan kwitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya. Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Danlah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku.
Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini, dia mengalihkan pandangannya dariku ke Lizzie. Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi. Ada ketukan di pintu. Dia menatap kami dengan canggung sebelum dia menjawabnya. Kami mengikutinya dan saat itulah kami melihat dua polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara, dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kekitangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya, karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Syukurlah, Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini dan siap untuk mulai berkencan lagi dengan Philip. Tentang aku, ya, aku masih jomblo, tapi aku tidak merasa kesepian lagi karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi. Apa kau dengar semua yang baru saja kukatakan? Oh, ya ampun, maaf. Dan, tidak. Sumpah, aku tak sedang mengacuhkan temanku dengan sengaja. Aku hanya teralihkan oleh cowok di sebelah sana, Luka. Aku tahu, dia sangat tampan. Dan bagian terbaiknya adalah dia jomblo. Yap, dia putus dengan pacarnya beberapa bulan lalu. Dan hari ini adalah saatnya aku, Michelle Summer, akan membuat Luka Rodriguez jadi pacarku. Maksudku, kini hatinya pasti sudah sembuh, ya kan? Satu-satunya kelas yang kuikuti bersama Luka adalah bahasa Prancis, jadi sekarang atau tidak sama sekali. Kutulis sepucuk surat cinta dan meminta cowok di belakangku untuk memberikannya ke Luka. Jantungku rasanya berdetak semakin cepat, hingga guruku, Bu Davis, mencegatnya. Siapa yang mengoper surat di kelas? Tak ada ya? Mari kita lihat apa yang begitu penting sampai tak bisa menunggu sampai istirahat. Tunggu, apa beliau serius akan membacanya di depan seluruh kelas? Kusaksikan ia perlahan membuka surat itu. Oh, ampun. Seseorang tolong bantu dan hentikan beliau, tolong. Luka sayang, aku tersambar kilat cinta tepat sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tak bisa berhenti memikirkan senyummu yang manis dan bagaimana aku begitu terhanyut dengan matamu yang biru dan dalam. Aku menyukaimu dan ingin tahu apakah kau juga menyukaiku? Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, tapi untung bagiku, Bu Davis tak menyebutkan namaku. Phew, aku melirik ke Luka. Dia terlihat begitu malu. Sungguh kegagalan besar. Saat aku menunggu bus, aku merasa agak sedih dengan semuanya. Kemudian hujan turun. Hebat. Dan melengkapinya, tiba-tiba ada mobil lewat dan mencipratiku. Aku betulan basah dari ujung kepala hingga kaki. Aku berteriak marah. Yang benar saja! Mobil itu tiba-tiba mundur, kemudian berhenti di sampingku. Aku menghela nafas saat jendela mobil itu terbuka. Hah? Luka? Apa? Aku minta maaf sekali, apa kau tak apa? Ya Tuhan! Luka sedang bicara padaku. Oke, tenang Michelle, bersikaplah santai. Oh, aku tak apa. Itu salahku. Harusnya aku tak duduk di halte bus. Yang benar saja. Bagus sekali. Sempurna. Sekarang dia akan mengira aku ini orang aneh dan berlalu pergi. Tapi dia tak begitu. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk, akan kuantarkan kau pulang." Aku dan Luka? Sendirian di mobil? Terima kasih semesta. Dengan bersemangat aku masuk. Oh, ada dua orang lain di kursi belakang. Dia mengenalkan mereka itu temannya, Wesley dan Aubrey. Oh, baik sekali dia memberi kami semua tumpangan. Sementara dua temannya mendengarkan musik di kursi belakang, aku bisa bicara dengan Lukas. Itulah saat aku tahu kalau kami punya banyak kesamaan lebih dari yang kuduga. Dia adalah penggemar berat DC Comics, dan serial favoritnya adalah Arrow dan The Flash. Sama sepertiku. Oh, betapa aku berharap perjalanan ini tak akan pernah sampai ke rumahku. Malam itu, aku tak bisa lakukan apapun kecuali berbaring di kamar melamunkan betapa semua ini seakan tak nyata saat kemudian ponselku berbunyi. Bunda Maria yang Kudus. Seseorang tolong genggam tanganku. Luka barusan mengirimiku pesan. Hei Michelle, maaf sekali lagi membuatmu basah kuyup. Aku senang ngobrol denganmu. Apa aku bermimpi? Aku mencubit diriku untuk memastikan. Aduh, tidak.
Ini sangat nyata. Kemudian satu hal berlanjut ke yang lainnya. Kami ngobrol hingga larut malam. Dan itu berulang hari demi hari. Dan hari berikutnya juga. Pada dasarnya kami bicara setiap malam. Dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mengajakku kencan. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Kencan. Wih. Dan bagian terbaiknya adalah dia ingin nonton film horor. Semua orang tahu cowok cuma menyarankan ini supaya si cewek akan memeluknya saat dia ketakutan. Oke, Luka, aku suka cara berpikirmu. Dia memilih The Conjuring 3, jadi aku harus maraton nonton bagian 1 dan 2 dalam semalam. Sangat menakutkan, tapi aku rela lakukan apapun untuk Luka. Hari itu pun tiba, dan aku menghabiskan berjam-jam memilih baju yang paling imut. Tapi kemudian aku sampai di bioskop melihat Wesley dan Aubrey juga ada di sana. Melihat wajahku yang kaget, Luka berkata, "Oh, aku juga mengajak Wesley dan Aubrey. Ini akan jadi double date yang menyenangkan." Apa dia baru saja berkata double date? Oh, jadi ini masih termasuk kencan. Sungguh melegakan. Dia tak memberitahuku sebelumnya kalau Wesley dan Aubrey merupakan kekasih. Semua kejutan di film itu memang membuatku terus berpegangan pada lengan Luka. Kalian pikir aku akan senang dengan ini, kan? Tapi tak, aku tak senang. Kenapa? Karena aku bukan satu-satunya cewek yang berpegangan pada lengannya. Aubrey juga. Tidak, aku tak sedang bercanda. Halo, bukankah cowoknya juga duduk di sebelahnya? Syukurlah, film itu akhirnya berakhir. Karena melihat Aubrey bergelayut pada Luka bahkan lebih menyeramkan daripada filmnya. Setelah itu, Luka menyarankan kami pergi beli makanan Meksiko. Dengan senang aku setuju. Hanya saja, Wes dan Aubrey juga ikut. Tentu saja. Kemudian sebelum kami sempat memesan minuman, Wes menerima telepon dari ibunya dan harus pergi. Jadi tersisa kami bertiga di sana makan malam bersama. Suasananya canggung. Karena Aubrey terus saja bercanda sendiri dengan Luka. Sementara aku duduk di sana tak paham dan merasa seperti obat nyamuk. Memang itu menyebalkan, tapi paling tidak aku akan punya waktu sendiri bersamanya di perjalanan pulang untuk menebus semua ini, ya kan? Tapi kemudian Aubrey bergelayut di lengannya dan dengan suara diimut-imutkan bertanya, "Oh, ini sudah sangat larut malam. Luka, kau akan mengantarku pulang, ya kan?" Luka menoleh ke arahku dengan canggung. Tentu aku tak mau menarik perhatian, jadi kukatakan, "Jangan khawatir, aku bisa menelpon temanku. Dia bekerja di dekat sini dan shift kerjanya akan segera selesai." Yap, itu kebohongan besar. Akhirnya, dia tersenyum dan kemudian mereka pergi, meninggalkanku di sana sendiri. Aku memesan Uber dan pulang ke rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tak bisa berhenti memikirkan ada sesuatu yang mencurigakan tentang hubungan mereka. Tapi kemudian ku terima pesan dari Luka. "Aku senang sekali hari ini. Aku ingin tahu apa kamu mau jadi pacarku?" X. Apa? Harus kugosok mataku dan membacanya ulang. Ya Tuhan! Benar-benar tertulis pacar di pesan itu. Jadi, itu artinya Luka dan Aubrey hanyalah sekedar teman dekat, itu saja. Aku tersenyum sambil menjawab ya padanya. Jadi, sejak saat itu, kami resmi pacaran. Sungguh menakjubkan. Ya, kecuali satu masalah yang sama. Dia selalu mengajak temannya ikut serta. Setiap hari. Kalian tahu Wesley dan Aubrey sekolah di SMA lain di dekat sini. Saat aku pertama kali bertemu mereka, kukira Luka hanya memberikan mereka tumpangan pulang karena hujan. Tapi ternyata dia mengantar mereka setiap hari. Mereka juga sering nongkrong bareng setelahnya. Jadi itu artinya Luka dan aku tak pernah punya waktu sendiri. Bahkan setengah jam pun tidak. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Sejak aku dan Luka resmi pacaran, Aubrey bahkan makin berani dari sebelumnya. Misalnya, suatu kali di taman, Luka sedang makan hotdog dan ada mustard di wajahnya. Aku tertawa kencang sekali dan menyuruhnya untuk tetap diam supaya aku bisa memotret wajahnya yang lucu. Tapi kemudian Aubrey langsung menoleh padanya, mengambil sebuah tisu dan mengelap bersih mustard itu. Dan tak hanya itu saja, dia bahkan minum dari gelasnya, menyuapinya cemilan dan sering memandang terpesona padanya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana dia bisa terang-terangan menggoda di depan Wes seperti itu? Nah, cewek itu sangat tahu caranya membutakannya. Terkadang dia mencium Wes di pipi atau membelai rambutnya. Jadi siapa yang sebenarnya dia sukai? Wes atau Luka? Kuputuskan untuk melakukan tes untuk cari tahu. Jadi aku merapat ke Luka dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan seperti yang kuperkirakan, Aubrey melotot padaku dengan mata cemburu. Kemudian,
Saat dia memilih helai rambutnya dengan jarinya, dia bertanya pada Luka. Luka, gue sibuk hari Jumat ini dan aku tak bisa melewatkan les menariku. Apa kau bisa mengantarku ke sana dan menunggu sampai kelasnya selesai? Luka terlihat kikuk, tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Dia bergumam, iya, tentu. Sekarang Aubrey mulai berlebihan. Aku perlu menunjukkan padanya kalau Luka tak tertarik padanya dan kalau dia harus mundur. Aku tahu itu agak terdengar jahat, tapi serius. Aku perlu mengambil sikap, kalau tidak aku bisa kehilangan pacarku. Jadi, pada malam Jumat, setelah Luka mengantar Aubrey ke kelas menarinya, aku menelpon Luka dan mengatakan padanya kalau ban sepedaku kempes. Ya, mungkin saja kulubangi sendiri, tapi trik itu berhasil. Luka langsung menjemputku dan mengantarku pulang. Kemudian aku bertanya padanya untuk tetap tinggal karena ibuku memasak lasagna andalannya. Dia tak bisa berkata tidak pada ibuku, jadi Luka mengirim pesan ke Aubrey menyuruhnya pulang sendiri karena dia sibuk denganku. Berhasil. Hari berikutnya kami berempat nongkrong di kafe. Luka menyadari Aubrey terlihat sedikit lelah, jadi ia bertanya. Hei Aubrey, apa kau tak apa? Oh, bukan masalah besar. Setelah kelas menari aku jalan pulang dan tiba-tiba hujan. Aku tak membawa payung karena kukira kau akan mengantarku pulang, jadi aku basah kuyup. Aku melirik Luka dan bisa lihat dia merasa sangat bersalah. Setelah ngobrol sebentar, aku ke toilet untuk menyegarkan diri. Itulah saat aku menangkap basah Aubrey menepuk-nepuk bedak ke wajahnya supaya ia terlihat lebih pucat. Aku tak percaya ini. Itu enggak banget. Aku perlu melabrak pembohong besar ini. Apa kau benar-benar mengira membuat Luka merasa bersalah akan membuatnya mencintaimu? Aku tak perlu membuatnya melakukan apapun, karena dia sudah mencintaiku. Dengan wajah terkejut, aku berseru. Apa kau bilang? Oh, dia tak memberitahumu? Luka dan aku dulu pacaran, tapi kemudian aku bosan padanya dan putus dengannya. Dia sangat terpukul. Sekarang melihatnya bersamamu, aku sadar aku membuat kesalahan. Dia seharusnya bersamaku. Ya Tuhan, aku tak percaya apa yang baru saja dikatakannya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan ini dariku? Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Kau ini psycho yang gemar bermain trik kotor kapan saja. Lalu aku bergegas keluar toilet dan menabrak Luka. Apa kau baru saja membentak Aubrey? Jangan jahat begitu. Dia itu sakit karena aku pergi denganmu kemarin. Hebat sekali. Sekarang Luka hanya mendengarku berteriak dan sekarang mengira aku ini yang jahat. Tapi kemudian aku sadar Aubrey benar. Luka jelas masih cinta padanya. Karena kalau tidak, dia pasti sudah menanyakan dulu versi ceritaku sebelum membelanya begitu cepat. Luka, kurasa sebaiknya kita putus saja karena jelas kau masih punya perasaan terhadap Aubrey. Kemudian tanpa membiarkannya berkata apapun, aku mengabaikannya dan pergi. Hari berikutnya, kuputuskan untuk bangun lebih pagi dan pergi lari mencoba untuk menjernihkan pikiran. Tapi, segera saat kubuka pintunya, kulihat Luka berdiri di sana. Aku bersikap seolah dia tak terlihat dan hendak jalan pergi. Tapi dia meraih lenganku dan berkata, "Tolong, Michelle, paling tidak dengar aku dulu." Jadi, kami duduk di teras dan Luka menceritakan semua padaku. Ternyata memang benar Luka dan Aubrey dulunya pacaran, tapi mereka bertengkar sepanjang waktu. Jadi dia putus dengannya dan mereka tetap berteman. Dia tak memberitahu hubungan mereka di masa lalu karena dia kira itu bukan masalah besar karena semua sudah berakhir sekarang. Dia bilang setelah aku memutuskannya, dia bicara ke Aubrey untuk cari tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Itulah saat Aubrey mengaku kalau dia masih cinta dengannya dan hanya memacari Wesley supaya dia bisa berada di dekatnya. Luka menolaknya dan dia mulai menangis, yang mana menyebabkan make up-nya luntur. Itulah saat Luka menyadari kalau aku benar soal Aubrey pura-pura sakit. Lalu Luka menegaskan kalau perilaku licik Aubrey itu membuat mereka tak bisa berteman lagi. Michelle, aku minta maaf. Seharusnya aku tahu apa yang dia lakukan dan mengutamakanmu. Aku janji itu tak akan terulang. Kasihan Luka, aku tak tahan melihatnya terlihat begitu murung. Sejujurnya, yang dia lakukan hanyalah berusaha menjadi teman yang baik untuk Aubrey. Luka berhak mendapat kesempatan lain, ya kan? Jadi, dengan tersenyum aku memeluknya erat. Sejak saat itu, hubungan kami berdua membaik. Wesley akhirnya tahu kalau Aubrey hanya memanfaatkannya untuk dekat dengan Luka. Jadi dia putus dengannya. Kisah cinta kami tentunya penuh liku, tapi semuanya sepadan. Karena aku tulus mencintai Luka, dan aku juga suka bagaimana dia peduli dengan teman-temannya dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi, aku hanya minta padanya waktu sendiri setiap hari Jumat. Ngomongin soal hari Jumat, aku tak sabar untuk yang satu ini, karena Wesley bilang padaku kalau Luka menyiapkan sesuatu yang spesial untukku. Ih,
Aku sangat senang. Maaf guys, tapi kalian tak tahu apa itu, karena ceritaku harus berakhir di sini. Mungkin lain waktu. Halo, Dana, apa kau sudah ada kabar dari Vicky? Dengan cemas aku bertanya. Vicky tak masuk sekolah, tapi dia juga tak ada di rumah. Dia membolos dan aku khawatir, terutama karena ini sudah lewat jam 10 malam. Tidak, ini sangat di luar karakternya. Martin, beritahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kuletakkan tanganku di muka. Kata rumit bahkan tak cukup untuk menjelaskan keadaan ini. Ini kisah yang panjang. Biar ku ceritakan pada kalian dari awal. Itu terjadi jauh dahulu saat aku masih anak TK. Aku mengenal musuhku yang pertama, Vincent Green. Kami cuma tak pernah sepaham sejak awal. Di suatu hari biasa, baru saja ku selesaikan kota Legoku saat Vincent menyerbu seperti Godzilla dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan karena itu, perang di antara kami berlanjut, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dia menyabotase semua yang kulakukan, dan sebaliknya. Suatu kali saat tiba giliranku bernyanyi di kelas musik, Vincent mengeluarkan suara kentut dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Supaya adil, di hari yang sama kutuangkan lem cair ke atas karya kolase seninya. Di lain waktu dia menempelkan catatan di punggungku bertuliskan aku ngompol di kasur. Serius, aku jadi parno karena semua anak menertawai dan menunjuk padaku. Jadi sebagai balasannya aku letakkan boneka Teddy warna pink di ranselnya. Dan di kelas saat dia akan mengeluarkan kotak pensilnya, boneka Teddy terbang keluar dan jatuh ke tengah-tengah ruangan. Saat itu, Vincent sudah terlihat jadi magnet cewek. Kurasa mereka melihatnya sebagai cowok tampan. Tapi ayolah, semua cowok terlihat sama saja. Jadi aku mulai berkeliling memberitahu semua orang, Vincent cuma mau main dengan cewek-cewek. Jijik. 5 tahun kemudian perseteruan kami masih panas. Vincent itu hebat dalam belajar dan main baseball juga. Dia itu favoritnya guru olahraga. Dan aku tahu ini kedengarannya bodoh. Tapi dikerumuni cewek bukan lagi sesuatu yang jijik. Itu seperti medali kehormatan. Aku berusaha keras untuk jadi lebih baik dari Vincent dalam segala hal. Aku juga salah satu murid berprestasi. Aku ikut tim sepak bola. Dan juga ada cewek-cewek yang mengelilingiku. Tetap saja, itu belum cukup. Tidak sampai Vincent menerima kekalahannya. Tapi kemudian SMP dimulai dan coba tebak. Vincent tak ada di sana. Akhirnya, aku terbebas darinya. Sekarang aku bisa tetap berada di puncak, menggoda cewek-cewek dan jadi kapten basket tanpa ada dia yang berusaha menyabotaseku. Semua mata ada padaku dan itu luar biasa. Meskipun ada sebagian kecil dari diriku yang merindukan persaingan itu. Kemudian di hari lain, seperti hari biasanya di SMA, aku sedang berjalan melalui lorong dan melihat cewek-cewek sedang heboh akan sesuatu. Ada apa? Aku bertanya ke sahabatku Taylor saat aku sampai di lokerku. Aku tak yakin. Mungkin cowok baru atau apa. Cewek-cewek menjerit di mana-mana. Perasaanku tak enak soal ini. Dan kemudian seperti halnya adegan drama Korea yang slow-mo. Cowok baru itu melenggang di lorong sambil tersenyum manis. Satu tangannya memegang tongkat bisbol, tangan lainnya menembak-nembak para cewek. Wajahku perlahan memanas. Mataku melotot ke cowok baru itu. Iya, itu Vincent. Dia berlalu melewatiku, mencibir dan mengedipkan mata. Dasar brengsek. Jelas itu merupakan deklarasi perang. Beberapa hari setelahnya, kulihat Vincent di mana-mana, mendaftar jadi ketua kelas, berkompetisi untuk posisi kapten tim basket, dan menggoda kurang lebih setiap cewek di sekolah. Dia seperti ruam yang tak kunjung hilang. Yang memperburuk, nilai-nilainya dari sekolah sebelumnya entah bagaimana dipublikasikan online, yang membuat semua orang jadi mabuk kepayang. Vincent Green, kau tunggu saja. Namun dia mungkin harus menunggu selamanya, karena aku sudah siap menghentikan niat kompetisiku saat aku bertemu Vicky. Waktu makan siang, aku makan dengan Taylor di taman sekolah. Saat Dana, pacar Taylor, datang. Di belakangnya adalah seorang malaikat. Aku terpesona, mulutku terbuka lebar, dan sandwich yang kumakan setengah jatuh dari tanganku. Dana berkata, Hai boys, ini Vicky sahabatku. Dia dulu tetanggaku sampai keluarganya pindah. Tapi dia baru pindah lagi ke sini. Vicky tersenyum ramah pada kami berdua. Tentu saja aku ambil kesempatan itu dan berteman dengannya saat itu juga. Tak lama, Vicky dan aku mulai sering bareng. Saat aku dengannya rasanya semua orang membisu. Dia bagai secercah sinar dalam kegelapan. Dia sempurna untukku, pintar, cantik, istimewa. Dan dia satu-satunya cewek di sekolah yang tak tergetar berada di dekat Vincent. Sebenarnya, dia tak pernah menyebutnya sekalipun. Aku mengundangnya ke rumahku dan orang tuaku sangat menyukainya. Mereka memintanya untuk ikut makan malam. Setelahnya, Vicky menyarankan nonton film. Waktu terus berlalu dan tak lama waktu menunjukkan pukul 10 malam dan dia harus pergi. Biar ku antar kau pulang. Aku memaksa. Tapi dia memberitahuku kalau kakaknya sudah dalam perjalanan. Jadi aku mengajaknya ke ruang tamu untuk menunggu. Bel pintu berbunyi. Aku pergi membukanya dan mendapati Vincent berdiri di sana.
Kami berdua terpaku dan saling menatap tajam. Apa yang dia lakukan di sini? Itulah saat Vicky berjalan keluar dan berkata padanya. Ayo. Kemudian berbalik padaku dan mencium pipiku. Oh, manis sekali. Tapi aku tak bisa memikirkan tentang ini sekarang. Kenapa musuh bebuyutanku ada di depan pintuku? Vincent mendengus. Vicky, ada apa di sini? Aku juga menggeram. Ya, Vicky, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun kami saling menatap tajam satu sama lain, dia hanya mengangkat bahu. Oh, Vincent, ini cowokku Martin. Martin, ini Vincent, kakakku. Kakak? Pacarku yang luar biasa dan sempurna adalah adik Vincent Green? Tidak. Kau memacari pecundang ini? Vincent menunjuk dengan jari yang gemetaran ke arahku. Kau sungguh adik dari si brengsek ini? Aku semakin gemetaran, sementara Vicky sepertinya tak terganggu sambil berjalan menuju ke mobil. Vincent langsung menggeram padaku. Jauhi adikku. Sebelum dengan cepat dia mengejarnya. Aku berdiri terdiam di sana. Dengan ekspresi ngeri di wajahku, aku mungkin mirip dengan monster gargoyle. Tak mungkin. Bagaimana bisa cewek luar biasa seperti Vicky berhubungan darah dengan si brengsek itu? Keesokan harinya, Vicky mengirimiku pesan untuk menemuinya di sebuah kafe. Kita perlu bicara. Oh, tak ada pria manapun yang ingin mendengar kata-kata itu. Sungguh pertanda buruk. Tapi kami seharusnya pergi kencan bareng dengan Tyler dan Dana malam ini, ya kan? Aku masuk ke kafe itu melihat Vicky duduk di sana, terlihat cemberut dengan tangan dilipat. Oh tidak, ini tak terlihat bagus. Sebelum aku sempat duduk, dia berseru. Martin, kenapa kau tak pernah cerita padaku tentang musuh bebuyutanmu? Apa kau tahu seberapa dahsyat pertengkaranku dengan Vincent semalam? Aku duduk di sana melongo. Kenyataannya, sejak ketemu Vicky, aku tak lagi peduli soal Vincent ataupun perang kami. Aku hanya ingin fokus ke Vicky. Dia membuatku merasa begitu bahagia. Kujelaskan ini padanya, dan dia menjawab. Vincent masih membencimu. Dia melarangku menemuimu lagi. Tentu saja aku tak mendengarnya, tapi aku ingin kalian berdua menyelesaikan pertikaian bodoh ini. Tak ada yang perlu diselesaikan. Dia yang memulai ini dulu saat kami masih kanak-kanak. Cowok ini brengsek kelas kakap. Aku mulai emosi. Vicky menghela napas. Maksudku kalian berdua perlu bicara. Sedangkan aku takkan biarkan Vincent mendikteku siapa yang boleh dan tak boleh kutemui. Aku sangat marah dengan cowok ini. Aku menolak untuk memahami kata-kata Vicky. Berulang kali kukatakan padanya kalau aku tak mau menyelesaikan apapun dengan Vincent. Lalu situasi makin buruk. Bodohnya aku. Kemudian aku berseru. Pilih dia atau aku? Jadi siapa yang kau pilih? Vicky dengan marah berdiri berteriak. Beraninya kau menyuruhku berpihak? Aku cinta padamu, tapi itu kakakku. Kemudian dia bergegas pergi. Apa dia baru saja mengatakan dia mencintaiku? Ya ampun, apa yang baru saja kuperbuat? Yang mengejutkan, kencan bareng itu tetap berlangsung. Kami berempat berada di restoran Itali, tapi Vicky tak berkata sepatah kata pun. Ini canggung sekali. Saat Vicky ke toilet, Dana memberiku saran. Kau harus dengarkan Vicky, pergi dan berdamailah dengan Vincent. Lalu yang membuatku kesal, Tyler juga setuju dengan Dana. Aku mengajukannya dan minta Dana untuk mengantar Vicky pulang. Kemudian kami terlibat pertengkaran hebat di telepon. Aku tak paham kenapa dia terus menyuruhku berdamai dengan idiot itu. Hanya karena dia tak ingin berada di antara dua lawan, dengan marah aku berkata, aku benci kakakmu. Jadi tak mungkin aku akan berdamai. Kalau kau mencintaiku, kau akan berada di pihakku. Vicky berteriak. Kalian berdua sangat kekanak-kanakan, dan tak satu pun dari kalian peduli akan perasaanku. Lalu dia menutup telepon. Jadi, begitulah ceritanya. Sekarang, ini memberi kalian gambaran terbaru, dan aku sama sekali tak punya petunjuk di mana pacarku sekarang. Aku harus menemukannya, dan jika itu berarti mengesampingkan perselisihanku dengan Vincent, maka biarlah. Jadi, aku menelpon semua orang untuk ke taman termasuk dia. Apa yang kalian berdua lakukan ke Vicky jelas salah. Tyler angkat bicara. Terjebak di tengah-tengah kakak dan pacarnya itu menyebalkan. Tak satu pun dari kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan perasaannya. Dana melanjutkan. Vicky sangat menyayangi kalian berdua, jangan membuatnya memilih. Kalian berdua harus bicara. Kemudian mereka berdua berdiri dan meninggalkan kami di sana. Aku dan Vincent dalam keheningan yang janggal untuk beberapa saat. Akhirnya dia berdehem. Aku harus mengakui aku selama ini iri padamu. Semua cewek mengidolakanmu, kau pandai dan hebat dalam olahraga. Vicky yang jatuh hati padamu bukti kalau kau akhirnya mengalahkanku. Itulah kenapa aku sangat marah. Aku memandangnya dengan mata terbelalak. Itu persis apa yang kupikir tentang Vincent. Aku selalu merasa seperti nomor 2 darinya, selalu. Aku memberitahunya ini, lalu kami berdua menggaruk-garuk kepala dan tertawa. Kemudian aku berkata, ya ampun, betapa kita ini sepasang pecundang yang tak percaya diri. Vincent menjawab, ya, kita ini cukup bodoh untuk sepasang cowok pintar. Gencatan senjata? Dia julurkan tangannya dan aku menjabatnya. Kami menyadari bahwa tak ada perhatian yang bisa sebanding dengan cinta yang kami dapat dari gadis kami, Vicky. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepalaku. Aku tahu di mana Vicky, kataku. Ayo kita pergi, Paman Vinny. Aku dan Vincent memanggil Tyler dan Dana. Lalu kami pergi ke 24 Hours Cafe, di mana Vicky biasa mengajakku. Di sana aku menemukannya, tertidur di sofa di lantai 2. Dengan lembut aku menggoyangkannya dan berkata, bangun putri tidur, kau membuat kami semua ketakutan.
Saat dia melihat kalau Vincent juga di sana dan kami saling tak bertengkar, Vicky tersenyum lebar. Setelahnya kami semua duduk dan ngobrol sambil minum coklat panas dan cookies. Akhirnya perang abadi antara dua pesaing telah berakhir. Aku tak lagi punya musuh, sebaliknya aku punya teman dekat. Terkadang lucu sekali bagaimana sesuatu hal bisa berubah. Sekarang aku jadi bagian dari grup 5 orang yang luar biasa, terutama pacarku. Apalagi yang bisa kuminta? Hidup ini indah. Pada hari pertamaku di SMA, aku muncul dengan pakaian cewek gotik yang ekstrim seperti hari-hari lainnya. Aku merasa baik-baik saja, tapi sayangnya guruku tidak menghargai penampilanku. Lalu dia menatapku dengan tatapan jijik dan berkata, "Aneh sekali. Permisi, jadi bagaimana kamu mendefinisikan normal? Kenapa menjadi diri sendiri itu tidak normal? Tapi tidak apa-apa menjalani kehidupan palsu dan membosankan hanya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang suka menghakimi ini." Seluruh kelas tersentak dan menatapku. Sedangkan untuk gurunya, aku membuatnya terdiam. Sepertinya tersiar kabar saat istirahat cowok gotik berambut merah ini tersenyum padaku, lalu berkata, "Hei, ini Miranda kan? Mau gabung dengan grupku?" Ya, tidak perlu bertanya dua kali. Orang ini imut. Dan semua orang di grup ini juga gotik. Disinilah tempatku. Mereka berbagi pandangan tentang betapa standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh media adalah palsu. Dan betapa menyedihkannya semua orang karena berusaha terlihat seperti boneka yang diproduksi secara massal. Aku suka mereka. Sebenarnya aku tidak punya banyak teman. Kalian tahu segera setelah aku menemukan identitas asliku pada usia 13 tahun dan mulai berpakaian seperti ini, teman-teman lamaku meninggalkanku. Orang-orang selalu cepat menilai dan tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Itu sangat membosankan. Tapi terserah, blender yang hambar itu tidak pernah bisa memahami upayaku untuk menonjol dan jujur pada diri sendiri. Satu-satunya cewek yang bertahan adalah Isabel. Dia sahabatku sejak kami berumur 6 tahun. Dan lipstik hitam serta kalung chokerku tidak membuatnya takut. Orang tuaku hanya mengira aku sedang melalui fase memberontak. Jadi mereka membiarkanku. Hanya kakak perempuanku, Harper, yang merasa terganggu mengenai ini. Oh, tolong. Secara biologis dan teknis, kamu bukan seorang goth. Kamu cuma orang Amerika yang menyukai gaya gotik. Hah, sangat cemburu? Kalian tahu Harper adalah tipe gadis standar di lingkungan kalian, sama seperti orang lain, membosankan. Terserah, karena itu urusannya, aku tidak peduli. Tapi tolong, jangan paksa aku menjadi seperti dia. Oke, kembali ke sekolah. Sejak hari itu dan seterusnya aku bergabung dengan kaum gotik. Mereka semua sangat keren, terutama cowok berambut merah, Ralph. Semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamanya, semakin aku tahu kami diciptakan untuk satu sama lain. Jadi, suatu kali aku menceritakan perasaanku pada Isabel dan memberitahunya bahwa aku berencana memintanya menjadi pacarku. Apa kamu yakin? Kamu belum lama mengenalnya dan kamu tidak tahu bagaimana perasaannya terhadapmu. Untunglah Isabel bersikap manis, penuh perhatian dan penuh kekhawatiran seperti biasanya. Tapi ayolah, ini taruhan yang pasti. Tidak apa-apa, Izzy. Aku yang paling keren. Bukan hanya di grupku, tapi juga di sekolah ini. Tidak mungkin dia menolakku. Tidak. Jawaban Rap langsung menusuk hatiku tanpa keraguan sedikit pun. Aku bahkan belum menyelesaikan pengakuan cintaku. Aduh, melihatku diam dan mulut terbuka lebar, Rap melanjutkan. Dengar, Miranda, gayamu keren sekali dan aku tahu kamu salah satu dari kami. Tapi sejujurnya setiap kali aku berbicara denganku, menurutku itu sangat datar. Lagi pula aku sudah pacaran dengan Erin, jadi sebaiknya kita berteman saja. Datar? Apa maksudnya datar? Dan ya Tuhan, Erin? Sulit dipercaya. Riasan dan pakaian gotiknya tidak sebagus punyaku. Apa yang dia punya tapi aku tidak punya. Marah, aku melangkah pulang, bergegas ke kamarku dan berteriak ke bantal. Mendengar ini, Harper bergegas masuk dan bertanya ada apa. Aku perlu berbicara dengan seseorang, jadi aku menceritakan semuanya padanya. Wow, dia mengangkat alisnya. Kejam, tetap saja. Dia berhenti sambil menggaruk dagunya. Oh, aku tahu dia selalu melakukan hal itu setiap kali dia hendak mengatakan sesuatu yang jahat. Kau tahu, rap itu ada benarnya. Maksudku, daripada menghabiskan 3 jam sehari merias wajah tanpa henti, kamu bisa belajar bagaimana menjadi tidak membosankan. Dia mengangkat bahu. Apa? Diam! Keluar dari ruanganku! Aku dengan marah mendorongnya keluar dan membanting pintu. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana jika anak-anak lain berhenti berteman denganku bukan karena penampilanku, tapi karena seleraku yang buruk? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Harper hanya bersikap konyol seperti biasanya. Jadi aku tetap setia pada diriku sendiri selama SMA dan terus menjalani hidup sesuai keinginanku. Tidak seorang pun yang bisa membuatku berubah pikiran.
Ya, aku tahu tahun terakhir itu penting. Itulah sebabnya aku berusaha secara sadar untuk menghadiri pameran pendaftaran perguruan tinggi. Setelah beberapa saat berkeliling, aku mendapati diriku tertarik pada bagian ilmu sosial di salah satu universitas. Ini dia. Inilah jurusan yang ingin aku ambil. Menyenangkan sekali. Akhirnya aku menemukan hal lain yang menakjubkan selain gaya hidup gotik. Malam itu aku meminta Harper untuk mengambil fotoku untuk dikirimkan bersama file pendaftaranku. Dia menatapku dengan pandangan kotor dan menjawab, kamu benar-benar berpikir mereka ingin mewawancarai seorang siswa yang sepertinya termasuk dalam kastil Dracula? Tidak, dia tidak hanya mengatakan itu. Sungguh tidak sopan. Kenapa kalian begitu peduli dengan penampilan? Kalian memilih seseorang karena isinya, bukan permukaannya. Ya, jika penampilan tidak begitu penting, kenapa kamu tidak berhenti marah-marah, ganti pakaian, dan mengambil foto sederhana saja? Harper meninggikan suaranya. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Jadi aku berlari kembali ke kamarku dan mengunci diri di sana selama 2 hari penuh. Aku benci dunia ini. Aku mempunyai banyak waktu untuk berpikir, yang membuatku sadar kalau aku memang ingin mengambil jurusan ilmu sosial. Jadi aku memutuskan untuk mendengarkan Harper, menghapus riasanku, menata rambutku, dan meminjam pakaiannya untuk foto itu. Tuhan. Tidak, aku bahkan tidak bisa melihat ke cermin. Aku kelihatan mengerikan. Tapi Harper berpikir berlebihan. Aku menyuruhnya untuk mengambil foto bodoh itu saja. Tapi dia berlari dan menyeret orang tuaku, yang bersorak dan bertepuk tangan saat melihat penampilan baruku. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Ibuku memegangi dadanya. Apakah itu air mata di matanya? Ya ampun, ini sangat timpang. Ini bukan aku. Aku bukan gadis remeh dan berpenampilan membosankan. Segera setelah Harper mengambil foto, aku bergegas menuju pintu, sangat ingin kembali ke penampilan gotikku. Ayolah Miranda, kedua orang tuaku meraih tanganku. Kamu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini. Tapi ini bukan aku. Kalau tidak gotik, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menepisnya. Beberapa minggu kemudian aku mendapat balasan dari pihak universitas. Aku berhasil lolos ke tahap wawancara online. Wow, tapi kali ini aku tidak akan mengubah diriku sendiri. Selama wawancara, seorang profesor bertanya kepadaku tentang pengalaman sosialku, seperti pekerjaan paruh waktu atau layanan sukarelawan sosial. Aku belum melakukan apapun. Aku pernah memikirkan hal itu sesekali, tapi karena penampilanku yang gotik, aku tidak bisa bekerja dimanapun. Aku mengakui hal itu kepada profesor dan dengan bangga mengumumkan, menjadi gotik adalah identitasku yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian aku menerima email tanggapan mereka. Harper, Isabel, dan orang tuaku berkumpul di sekitarku di ruang tamu. Tapi, oh tidak, aku bergumam begitu aku membuka email. Mereka menolakku. Aku berdiri dan sambil menangis berlari kembali ke kamarku, sementara Isabel mengikutiku. Jangan khawatir, Isabel duduk di sampingku dan mengusap lenganku. Mereka masih buka pendaftaran lagi di musim gugur, jadi kau masih punya beberapa bulan lagi untuk bersiap. Aku tidak membutuhkannya lagi, tinggalkan aku sendiri. Aku pasti membuatnya takut karena dia diam-diam pergi setelah itu. Keesokan harinya aku sangat kecewa, jadi aku pergi menemui teman-teman gotiku. Tentunya mereka akan membuatku merasa lebih baik, kan? Orang-orang itu konyol, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ralph berkata dengan gagah berani. Ya, aku tidak merasa lebih baik, tapi setidaknya ada seseorang yang sependapat denganku. Masih dalam suasana frustrasi, aku kemudian melewatkan makan malam dan langsung menuju kamarku. Harper kemudian masuk ke kamarku dan berbicara kepadaku dengan nada serius. Berhentilah merajuk. Aku telah melihat email itu dan profilmu. Inilah faktanya. Mereka tidak menolakmu karena kamu seorang gotik. Mereka menolakmu karena kamu cuma orang yang malas dengan nilai di bawah rata-rata dan tidak memiliki pengalaman sosial apapun. Aku melemparkan bantalku padanya, meminta dia meninggalkan kamarku sekarang dan tidak pernah kembali. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya menggangguku. Entahlah, mungkin dia benar. Maksudku, aku kira aku bisa berbuat lebih banyak untuk membantu kasusku. Karena aku benar-benar ingin belajar jurusan itu di universitas itu. Jadi keesokan harinya aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi di mana-mana dibutuhkan seragam yang kotor dan penampilan yang layak. Astaga, ayo, aku tidak bisa. Aku merasa sangat buruk menjadi sesuatu yang bukan diriku sendiri. Aku hampir menyerah ketika Isabel mendatangiku dan berkata, jadilah kuat, pikirkan tentang perguruan tinggi impianmu dan masa depanmu. Dia menepuk punggungku. Ini cuma sementara, oke? Dia teman yang manis. Baiklah, aku harus bangkit kembali. Dengan sabar aku terus mencari dan akhirnya, sebuah kafe menerimaku sebagai pelayan. Tentu saja tidak ada penampilan gotik. Suatu malam sepulang kerja, aku hendak pulang ketika aku bertemu dengan kelompok gotik. Hai teman-teman, aku dengar yang menyapa mereka. Ada acara apa malam ini? Melihat tatapan bingung mereka, aku berkata,
Ini aku, Miranda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Serius? Miranda? Apakah itu benar-benar kamu? Kemudian beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. Instagramku akan menyukai ini. Sementara yang lain terus mengejekku. Ini sungguh memilukan. Aku pikir mereka adalah teman-temanku. Kenapa mereka tidak memberiku waktu sedetik pun untuk menjelaskan? Kini ternyata merekalah orang-orang yang paling menghakimi. Sungguh sekelompok teman yang beracun. Aku tidak akan membuang waktu untuk berkumpul dengan mereka lagi. Pelajaran didapatkan. Selama beberapa bulan berikutnya, aku fokus bekerja di kafe dan bergabung dengan sekelompok anak muda yang aktif, membagikan makanan untuk para tunawisma dan membantu para perawat di panti jompo. Aku telah mengalami begitu banyak hal baru, dan sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan penampilan yang biasa-biasa saja ini. Sebenarnya ada satu orang di kelompok sukarelawanku. Dia bernama Roger, dan aku mungkin sedikit menyukainya. Pada awalnya aku bahkan tidak memperhatikannya karena dia terlihat normal, potongan rambut biasa, t-shirt, jeans, dan sepatu kets. Hingga suatu saat di panti jompo, aku berdebat dengan seorang wanita tua yang sangat pemarah dan suka menyulitkan, yang menuduhku mencuri sandalnya. Kemudian Roger, dengan sifat lembut dan suaranya yang menenangkan, menyelinap masuk dan meredakan situasi. Selain itu, dia adalah pendongeng yang luar biasa, karena dia selalu membuat semua orang terpesona, termasuk aku. Oke, jadi penampilan normal bukan berarti seseorang itu membosankan. Ya, aku tahu pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, ternyata pepatah itu 100% benar. Pada awal Oktober, Harper membantuku melamar lagi, dan coba tebak? Aku berhasil lulus wawancara online dan menerima email penawaran. Keluargaku berada di surga ketujuh. Orang tuaku tidak bisa menghentikan air mata bahagianya, sementara Harper hanya tersenyum bangga padaku, dan Isabel memelukku erat. Kami bahkan pergi berlibur untuk merayakannya, luar biasa. Sekarang, aku masih menyukai penampilan gotiku, tapi pada saat yang sama aku juga menyukai penampilan alamiku. Aku sadar bahwa mengenali diri sendiri dari penampilan luarnya adalah omong kosong. Begitu pula menilai orang dari penampilannya. Memiliki kehidupan yang menarik dan menjadi cantik bukan hanya tentang berfokus secara obsesif pada penampilan kalian. Tapi hal itu datang dari dalam. Tunggu, apa itu Roger yang ada di sana? Oh tidak, dia datang ke sini. Dia melambai ke arahku. Mungkin ini kesempatanku. 5, 6, 7, 8. Wah, sayang, kau hebat sekali. Oh, tidak, aku lupa hitunganku. Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Oh, maaf, aku tak bermaksud mengagetkanmu. Bisakah kau ajari aku beberapa gerakan? Aku ragu, tapi aku tak ingin terdengar jahat, jadi... tentu Carol. Masuklah. Akan kutunjukkan gerakan dasar. Kulakukan beberapa gerakan sederhana untuk dia ikuti. Tapi astaga, dia buruk sekali. Melihat wanita paruh baya yang tak langsing ini mencoba gerakan front lunge dan high V, bukan sesuatu yang kau lihat setiap hari. Tapi, kuhargai upayanya untuk lebih mengenalku. Oh, maaf. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa kupanggil ibuku dengan nama pendeknya. Nah, sebenarnya dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Kalian tahu, ibuku meninggal saat aku 10 tahun. Kemudian, tahun lalu saat usiaku 15 tahun, ayah mulai menemui seseorang lagi dengan bantuan Mak Comblang. Karena dia mengira penting bagiku memiliki sosok ibu, dan itulah bagaimana ia akhirnya menikahi Carol. Aku menikmati waktu kebersamaan dengan Carol, tapi dengan cepat jadi agak tak nyaman. Dia menontonku latihan gerakan cheerleader tiap malam, mulai ngobrolin cowok di sekolahku, dan juga memaksa maraton nonton serial TV bersamaku. Ya, kalian semua pasti tahu betapa canggungnya saat ada orang dewasa duduk di sebelahmu, sementara muncul adegan ciuman romantis di layar, ya kan? Tuhan, aku butuh privasi. Kemudian suatu kali aku tiba di rumah dari sekolah mendapatinya berada di kamarku, melihat-lihat make upku. Donna, sayang, bagaimana caranya kau pakai ini? Oke, ini agak berlebihan. Ia kelewat batas di sini, mengotak-ngatik barangku tanpa izin. Tapi aku tak bisa marah juga padanya. Kalian tahu, Carol itu definisi dari ibu rumah tangga yang ideal. Ia sosok wanita baik hati, dan ia selalu menjaga rumah tetap bersih dan masak makanan yang lezat. Mungkin ia habiskan terlalu banyak waktu melakukannya sampai tak punya waktu merawat penampilannya. Hei, semua orang pantas merasa cantik, ya kan? Jadi, kutunjukkan padanya bagaimana cara memakai makeup. Carol, kau lakukan banyak hal untuk ayah dan aku, jadi kurasa ini waktunya kau merawat dirimu sendiri. Bagaimana kalau kita ke mall besok? Aku mau sekali.
Kukira aku melakukan hal baik untuknya. Aku tak tahu kalau ini awal mula dari sesuatu yang gila. Hari berikutnya di mall, aku mengajaknya ke toko pakaian di mana wanita seusianya belanja. Ku angkat sebuah blus cantik tapi dia menggelengkan kepalanya. Kemudian yang membuatku sangat terkejut, ia memaksa kami pergi ke toko The Pull and Bear di sebelahnya. Tapi Carol, ini untuk remaja. Tapi dia tetap menggiring kami ke sana. Lalu dia menunjuk sebuah pakaian dan bertanya apa aku bisa mencoba itu untuknya. Aku ingin hari ini untuknya. Bukan aku. Tapi, oke, selama dia senang, aku keluar dari ruang ganti dan berputar. Dan penjaga toko langsung memujiku. Lalu, Carol tiba-tiba menengok ke penjaga toko itu dan memintanya mengambilkan baju yang sama dalam ukuran XL. Apa? Apa dia akan memakainya juga? Carol dengan malu-malu melangkah keluar dari tirai dan bertanya, "Jadi, bagaimana menurutmu?" Aku terpaku sesaat. Maksudku, lihatlah dirinya. Dia tampak konyol, tapi aku tak bisa katakan itu padanya. Jadi dengan enggan kuacungkan jempol padanya. Dan seperti itulah, Carol membelikan kami baju-baju yang sama persis. Tapi ada lagi. Dia menyarankan agar kami memakainya sekarang juga, saat kami masih di mall. Aku berseru, apa tak sebaiknya kita simpan untuk acara khusus? Tapi keputusannya sudah bulat. Jadi inilah kami. Anak perempuan dan ibu tiri yang sedang berjalan di mall dengan baju kembaran. Bisa kurasakan semua mata tertuju pada kami. Kami bahkan berpapasan dengan salah satu temanku dan dia salah duga Carol itu sepupuku. Paling tidak sampai dilihatnya wajah Carol. Cewek malang itu seperti baru saja melihat Annabelle. Carol tentunya tersanjung karena di perjalanan pulang dia tersipu sambil berkata, "Kalau dipikir, temanmu mengira aku ini sepupumu." Sebaiknya ku pakai baju sepertimu lebih sering, itu membuatku lebih mudah. Dan aku tak bercanda dengan kalian. Dia benar-benar serius. Sejak saat itu, ia mulai berdandan seperti ABG. Atau lebih tepatnya, sepertiku. Persis sepertiku. Rupanya, hanya aku yang menganggap itu aneh di rumah ini. Karena ayahku tak berkomentar apapun. Aku perlu bicara dengannya. Atau kalau tidak, seseorang di sekolah akan melihat dan mengolokku. Jadi malam itu, aku turun ke bawah melihat Carol duduk di sofa, membaca majalah. Kuhela nafas dalam-dalam dan berkata, Carol, bisakah kita? Oh, hai sayang. Dengar, aku sedang memilih kue untuk pesta ulang tahunmu yang akan datang. Kuharap itu tak apa. Oh, tidak. Kenapa dia selalu bersikap sangat manis dan baik? Ini membuatku merasa sangat tidak enak. Dia sudah berbuat sangat banyak untukku dan yang kulakukan hanyalah mengeluh. Jadi jelas saja, aku tak membahas soal ia meniru gayaku. Itu hanya masalah sepele, ya kan? Sebaliknya, aku duduk di sampingnya dan kami membicarakan tentang pesta ulang tahun itu. Kemudian ia tunjukkan beberapa gaun cantik di ponselnya dan memintaku untuk memilih salah satu untuk pestaku. Aku sangat suka yang ini. Carol tersenyum. Oh, itu kelihatan cantik sekali. Pilihan yang bagus, sayang. Bayangkan betapa memukaunya kita memakai ini. Kita? Oh, tidak lagi. Itu harus sekarang atau tidak sama sekali untuk bicara dengannya tentang ini. Carol, kurasa sebaiknya kita tidak. Tapi persis di saat itu, ayah datang dari kantor. Kenapa kalian berdua masih bangun larut malam begini? Sebelum aku bisa berkata apapun, Carol lari ke arahnya. Donna dan aku akan pakai gaun ini di pesta ulang tahunnya. Bagaimana menurutmu? Bagus. Apapun yang membuat para gadisku ini senang. Aku tak bisa menghadapi rasa malu karena berpakaian sama dengan Carol sekali lagi. Di hari spesialku, aku harus lakukan sesuatu. Aku punya rencana, tapi waktunya harus tepat. Jadi, di hari pestaku, saat Carol menyetrika bajunya, aku segera masuk dan bilang padanya kalau kurir baru saja mengirim kue yang salah. Carol panik, lalu segera turun ke bawah. Berhasil. Sekarang mari kita mulai. Dan, ya, 10 menit kemudian, seperti yang kuduga, kami semua mendengar jeritan keras dari atas. Aku dan ayah segera masuk dan melihat Carol duduk di tempat tidur menangisi gaun itu. Sayang, apa yang terjadi? Dia mengangkat gaun itu. Lihat, ini rusak. Ada bekas terbakar berbentuk setrikaan di atasnya. Ya, kalian menduganya. Itu semua ulahku. Saat Carol meninggalkan ruangan, kuputar suhu setrika jadi maksimal. Ya Tuhan, aku harus benar-benar mencubit diriku sendiri supaya tak tertawa. Tapi tiba-tiba, Carol melihatku dan dengan nada serius berkata, "Kau perlu berganti baju yang lain." Apa? Dia tak mungkin serius, ya kan? Tak apa, Carol. Kau bisa memakai gaun yang lain. Aku tak keberatan.
Tidak, ini tak baik-baik saja. Kita sudah rencanakan ini. Ambil gaun biru yang kita berdua punya. Dengar, kurasa kita sebaiknya tak memakai gaun yang sama. Itu aneh. Kemudian ayahku memotong. Tak ada waktu untuk berdebat. Para tamu sudah menunggu di bawah. Jadi Donna, sana ganti pakaian. Sulit dipercaya. Ini sangat memalukan. Semua kerabatku memuji kami, tapi aku tahu mereka pasti menertawakan dalam hati. Teman-temanku sebaliknya mendengus dan mengataiku kami terlihat seperti versi hemat si kembar Olsen. Kupikir hari itu sudah jadi mimpi buruk, tapi kemudian jadi makin menyebalkan saat ia bahkan meniru perilakuku. Suatu sore, pacarku, Thomas, datang dan kami semua makan pizza di ruang tamu. Aku menggigit dan berkata, "OMG, enaknya." Dan berikutnya yang ku tahu, Carol mengutip kata-kataku saat dia menyesap diet kok miliknya. Lebay. Lalu kemudian saat Thomas harus pergi, aku mengantarnya ke pintu dan kucubit pipinya sebagai ucapan selamat tinggal yang manis. Karena kami tak bisa berciuman atau semacamnya di depan orang tua kami tentu saja. Tapi coba tebak, hanya 5 menit kemudian, Carol tiba-tiba duduk di dekat ayahku dan lakukan hal yang sama padanya. Itu sangat aneh dan ayah sama sekali tak terkesan juga. Tapi inilah hal terburuknya. Beberapa hari kemudian, temanku telah mengirimiku tautan ke akun TikTok Carol. Oh, ya ampun. Itu video ayahku dan disukai oleh ribuan. Kemudian tiba-tiba ku dengar suara berisik dari lantai bawah. Carol? Carol! Carol bergegas keluar dari dapur, tampak bingung. Ada masalah apa, sayang? Masalah apa? Teman sekantorku baru saja mengirimiku video kau mengerjaiku. Semua orang sudah melihatnya, bahkan bosku, pelangganku, semuanya. Bagaimana aku pergi ke kantor sekarang, mengacaukan karirku? Apa itu maumu? Terlalu berlebihan untuk sebuah ketidaksengajaan. Iya, video yang kubicarakan ini, di mana Carol memanggang kue buah untuk ayahku lalu kemudian menghantamkan wajah ayah ke kue itu. Saat ayah mendongak ke atas, ada 2 irisan stroberi menempel di matanya. Dia terlihat seperti badut menyeramkan dari film IT. Ia mengunggahnya di akun TikToknya dan langsung jadi viral. Aku sudah lakukan itu ke temanku beberapa waktu lalu saat kami pesta tidur. Dan aku tak menyangka kalau Carol akan menirunya. Keluar dari rumahku! Teriakan ayah mengejutkanku, sementara Carol menangis dan memohon. Tolong sayang, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Tapi ayah tak mau dengar dan hanya menyuruhnya mengemasi barang dan menyingkir dari pandangannya segera. Saat ia mulai beranjak, ku pegang lengannya. Carol, tunggu. Aku tahu kau sudah meniru gaya berpakaianku dan perilakuku. Dan sekarang, TikTok ini. Tapi kau pasti punya alasan untuk itu, kan? Carol mengangguk. Jadi aku menenangkan ayah dan kami duduk bersama Carol saat dia menangis bercerita. Suami pertamaku sering mengolok-olok penampilanku yang terlihat kusam. Dia bahkan melarangku pergi ke acara keluarga karena dia bilang penampilanku memalukan untuknya. Kemudian akhirnya, dia tak tahan lagi melihatku. Jadi diserahkannya berkas perceraian padaku. Sekarang aku dengan ayahmu. Aku khawatir dia juga akan terganggu dengan penampilanku. Dan aku akan ditinggal lagi. Tapi dia mengagumimu. Karena itu kupikir kalau aku berusaha jadi lebih sepertimu, maka ayahmu akan mengagumiku juga. Ya Tuhan, mantan Carol itu sungguh brengsek. Bagaimana mungkin seseorang ingin bercerai hanya karena pasangannya tak bakat dandan? Aku memeluknya erat dan berkata, tak ada yang akan meninggalkanmu. Kau adalah bagian dari keluarga ini. Tapi bagaimana kalau kita carikan kau gayamu sendiri yang baru, daripada meniruku? Oke? Carol mengangguk padaku dengan senyum tipis sementara masih sesegukan. Ayah akhirnya tenang, meminta maaf karena bersikap berlebihan, dan mendekat untuk ikut kami berpelukan. Jadi, setelahnya, aku mulai membantu Carol dengan pekerjaan rumah supaya dia punya lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Kutunjukkan padanya cara menata rambutnya, membantunya memilih baju yang keren, dan mengirim padanya tautan video tips bermake up. Sekarang, ia sudah punya image cantiknya sendiri. Dia mengingatkanku akan Martha Stewart. Hahaha. Aku selalu mengira ibu tiriku itu gila, tapi rupanya setiap orang punya kisahnya sendiri, ya kan? Dan kita sebaiknya mengenal mereka terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Semua orang seharusnya merasa baik tentang dirinya sendiri dan tak seorang pun boleh membuat mereka merasa sebaliknya. Sarah, ini sudah waktunya kau menikah.
Kau ini ngomong apa? Menikah? Tak mungkin. Aku masih sekolah. Oh, yang benar saja. Menikah dengan pria kaya akan memberimu lebih banyak uang daripada sekolah. Bu, aku tak sepertimu. Sebenarnya aku suka bersekolah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Itu percakapan antara aku dan ibuku sekitar 2 bulan lalu. Nah, lihat aku sekarang. Disinilah aku tinggal di salah satu villa termewah di Boston. Oh iya, namaku Sarah. Umurku 16 dan duduk di bangku SMA. Hidupku tak pernah normal. Sebagai permulaan, aku tak punya ayah, dan ibuku sama sekali tak bertanggung jawab. Memilih habiskan uang yang kami punya untuk pesta dan pria. Tentu saja dia bahkan tak punya pekerjaan, jadi kami bergantung pada teman kencannya yang terbaru untuk menghidupi kami. Ibu tak pernah benar-benar peduli padaku, jadi aku juga menjauh saja dari kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama aku bisa lakukan apa yang kumahu. Dan yang kumahu adalah belajar dengan tekun agar aku bisa punya kehidupan yang lebih baik darinya. Tapi seperti biasa, ia ikut campur dalam rencana itu, dan 2 bulan lalu ia memaksaku berhenti sekolah dan menikah. Jelas saja, aku menolak. Bahkan aku mogok makan selama beberapa hari. Tapi suatu hari ia berkata, "Besok, dua keluarga kita akan bertemu. Jika kau tak muncul, aku akan ke sekolahmu dan bilang ke mereka kau tak akan kembali. Tapi, jika kau datang, kau masih bisa sekolah. Paling tidak sampai pernikahan." Sekolah. Dia memakai hal yang kucintai untuk melawanku. Lagi. Untuk memaksaku mengikuti semua rencana konyolnya. Baiklah, aku setuju. Maksudku itu hanya sebuah pertemuan. Mereka tak bisa memaksaku untuk segera menikah, ya kan? Jadi, hari berikutnya aku ikut ibuku menemui keluarga Andy. Aku syok saat melihatnya. Dia memakai masker yang menutupi setengah wajahnya dan hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku tanpa berkedip. Jujur, itu sangat menyeramkan. Tapi orang tuanya kelihatan baik. Dan mereka menjelaskan kalau dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil yang meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Jadi, dia memakai masker agar tak membuat orang takut. Aku bisa melihatnya memandangiku, menunggu reaksiku. Jadi aku berusaha balas tersenyum. Aku merasa kasihan padanya. Tapi di saat yang sama aku tak mungkin mau habiskan hidupku dengan laki-laki ini. Jadi kuputuskan untuk jalankan rencanaku. Yang harus kulakukan hanyalah membuat orang tuanya tak setuju dengan perjodohan ini. Jadi aku bertingkah seceroboh mungkin. Ingin ku beri kesan pertama terburuk. Segera saat minuman dituang, aku membungkuk lalu menyenggol gelas ibunya jatuh kena gaun putihnya. Ibuku terlihat malu. Tapi aku tak berhenti sampai situ. Aku makan dengan kedua tangan dan menjatuhkan makanan di meja dan terus mengunyah makanan dengan mulut terbuka. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, orang tua Adam sepertinya masih menyukaiku. Dan aku bisa melihat Adam sedikit menyeringai padaku. Apa yang seorang gadis harus lakukan untuk menjauh dari keluarga ini? Jelas, mereka putus asa. Di akhir jamuan makan, mereka mulai membahas pertunangan. Rupanya, aku harus pindah ke rumah keluarga Adam supaya kami bisa saling kenal. Lalu jika aku bisa bantu Adam mengurangi rasa mindernya, mereka akan biarkan aku lulus SMA sebelum kami menikah. Jadi bukankah itu artinya mereka hanya ingin seorang teman untuk Adam? Seseorang yang menemaninya? Itu tak terlalu buruk. Kurasa aku bisa lakukan itu kalau begitu. Jadi setelah pertunangan aku pindah ke mansion Adam. Sepulang sekolah setiap hari aku bergaul dengannya dan berusaha menghiburnya. Ku mainkan musik kesukaanku, tunjukkan padanya film-film epik, bahkan bercanda padanya. Tapi tetap saja dia hampir tak tersenyum. Dia tak tertarik pada apapun yang kusukai. Ketika suatu hari aku sedang kesulitan mengerjakan PR sainsku, ketika dia lewat dan memeriksa apa yang kukerjakan, tiba-tiba dia mulai ngobrol. Lalu kusadari betapa dia menyukai kimia dan fisika. Dia bahkan sering menawarkan bantuan untuk tugas-tugasku. Dia juga bersemangat dengan topik-topik tersebut. Dan ini menguntungkan, karena aku akhirnya temukan sesuatu yang bisa kami diskusikan. Dia bahkan mulai terbuka padaku. Ini permulaan. Aku mulai lebih nyaman di dekatnya. Di suatu hari yang cerah, aku bahkan bertanya pada Adam apa dia mau main badminton. Awalnya dia menolak karena dia tak suka berada di luar. Tapi aku tak henti memohon sampai dia berkata, "Baiklah, pernah main ini sebelumnya?" "Tidak." "Oke, biar kutunjukkan padamu." Aku sangat bersemangat mengajari Adam. Meski tak hebat dalam koordinasi mata dan tangan, aku sudah sering main badminton di sekolah. Jadi aku cukup percaya diri. Akhirnya kutemukan sesuatu yang aku lebih jago daripada dia. Oke, mungkin aku terlalu cepat mengatakan itu. Setelah beberapa servis yang gagal, entah bagaimana dia berhasil menguasai shuttlecock dan menghajarku. Kah, kenapa kau bilang kau tak pernah main ini sebelumnya? Karena itu kenyataannya. Aku tak percaya padamu. Adam hanya mengangkat bahu lalu meninggalkanku berbaring di tanah. Dia pasti berpura-pura. Tak mungkin ada yang bisa sebagus itu untuk pertama kalinya mereka lakukan sesuatu. Tapi kurasa ini menyenangkan. Adam mulai suka denganku.
Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus, karena aku harus mengikuti kelas, dan tak bohong. Aku senang sekali masih bisa sekolah. Apalagi di sekolah ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suatu hari aku sedang jalan melintasi halaman sekolah saat aku tersandung kaleng. Saat hampir wajahku terbenam ke tanah, ada tangan muncul dan menarikku ke atas. Kami bertatapan mata dan aku bersumpah itu cinta pada pandangan pertama. Namanya Brian dan dia sangat tampan. Sejak saat itu kami tak henti berkirim pesan setiap hari dan tak lama akhirnya dia memintaku jadi pacarnya dan tentu saja ku katakan ya. Aku jatuh cinta. Tapi tentu saja aku harus menyembunyikannya dari Adam dan orang tuanya. Suatu malam aku sedang teleponan dengan Brian saat tiba-tiba ada pesan masuk dari ibuku. Nyatanya, sejak pertunangan itu, ia belum menghubungi. Mungkin ibu terlalu sibuk habiskan sejumlah besar uang yang diberi orang tua Adam kepadanya. Sarah, aku sangat butuh uang, hanya sekitar $500. Bisakah kau tanya Adam apa dia bisa meminjamiku? Apa? Bagaimana bisa ibu sudah habiskan uang yang diberi orang tuanya? Stop banyak tanya. Bawakan saja uang itu, oke? Uang, uang, uang. Yang ia pedulikan hanya uang. Dia bahkan tak bertanya apa aku baik-baik saja. Hmm, em, aku, aku ingin tanya. Bisakah kau carikan sejumlah uang? Uang? Untuk apa? Em, aku perlu membayar untuk kelas bimbingan belajar. Aku belum punya uang untuk bayar beberapa bulan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Em, sekitar $500. Oke, akan kuberitahu pelayan, dia akan memberimu nanti. Phew, itu lebih mudah daripada yang kukira. Tapi, Adam tak bertanya dua kali soal itu. Apa itu karena jumlahnya tak seberapa untuk laki-laki kaya sepertinya? Bagaimanapun, paling tidak dia mengiyakan. Itu akan menutup mulut ibuku sementara. Andai saja begitu. Beberapa hari kemudian, ia kirim pesan padaku. Kali ini ia mau $3.000. Apa ibu bercanda denganku? Aku hanya mengabaikannya. Tapi ia terus membombardirku dengan pesan dan panggilan. Selama beberapa hari, dia tak biarkan aku sendiri. Tapi aku tak menyerah. Hingga foto ini dikirim ke ponselku. Itu aku dan Brian bergandengan tangan dan jelas tampak saling cinta. Ternyata ibuku sudah sangat putus asa mendapatkan uang. Ia datang ke sekolahku suatu hari untuk bicara empat mata. Dan itulah saat ia melihat kami bersama. Ibu lalu mengancamku dan berkata jika ia tak dapat uangnya, ia akan beritahu keluarga Adam apa yang kulakukan. Ini membuatku ketakutan, karena nanti aku tak punya tempat untuk pergi dan tak bisa sekolah lagi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Aku tak punya pilihan lain kecuali terus minta uang ke Adam dengan alasan-alasan payah. Mulai dari beli buku, sampai ada kerabat yang sakit dan butuh pengobatan. Kalian sebut saja, sudah kupakai. Tiap kali ku minta Adam, dia memandangku seakan dia mencemaskanku dan berkata apa aku baik-baik saja. Ini membuatku makin merasa bersalah, karena sepertinya dia tulus peduli padaku. Untuk membalasnya, ku panggang cookies untuknya, dan bahkan kurajutkan sweater lucu untuknya sebagai kado ulang tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia tanya apa kami bisa bicara. Segera saat aku masuk ke kamarnya, dia lemparkan setumpuk fotoku. Itu semua fotoku dan Brian. Aku tak percaya ini. Apa ibu mengkhianatiku? Tapi ternyata bukan itu. Dia bilang padaku bahwa dia menyewa seseorang untuk membuntutiku karena dia merasa aku bertingkah aneh. Tak hanya dia temukan aku pacaran dengan seseorang, dia juga tahu kalau selama ini bohong tentang uang itu dan memberikannya ke ibuku. Dia sangat kecewa denganku. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku sangat khawatir akan diusir dari rumah mereka. Tapi tak seorang pun membahas apapun. Orang tuanya masih ngobrol denganku saat makan malam dan sepertinya mereka cukup senang. Tapi ada menghindariku, yang tentu saja membuatku merasa sangat buruk. Satu-satunya tempatku bersandar saat ini adalah Brianku sayang. Jadi setelah makan malam ku putuskan untuk pergi ke tempatnya. Aku sangat butuh ketenangan saat ini. Tapi saat aku tiba di luar, lewat jendela, kulihat ada gadis lain di kamarnya. Mereka mulai ciuman, dan kukira aku akan mual. Dalam kepanikan, cepat-cepat aku merayap mendekat dan sembunyi di bawah jendelanya untuk menguping. Tapi, bukankah kau agak terlalu dekat dengan si Sarah akhir-akhir ini? Jangan berani-beraninya kau. Jangan khawatir sayang, itu semua demi kamu. Aku tahu kalau dia tinggal di mansion besar dengan supir pribadi dan sebagainya. Keluarganya pasti kaya raya. Jadi, aku hanya mau berteman baik dan membantu mereka habiskan uang itu. Kau tahu, dan mungkin dengan begitu, aku bisa belikan kamu tas Chanel baru yang selalu kau inginkan. Benarkah sayang? Jadi bagaimana hasilnya? Ya, tak berguna. Dia kelihatannya tipe gadis kaya yang pelit. Menyimpan setiap sen untuk dirinya sendiri.
Bagaimana bisa aku percaya apa yang barusan ku dengar? Hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tak tahan lagi. Aku berdiri dan menampakkan wajahku di depan jendela. Kau selesai. Brian terlihat kaget melihatku di sana. Aku tak mau menunggu apa dia mau mengatakan sesuatu. Aku langsung lari pulang sambil menangis dan mengunci diriku di kamarku. Sarah, buka pintunya. Kau tahu berapa hari kau sudah tak makan? Sarah, buka pintunya. Kalau tidak akan kusuruh orang untuk merubuhkan pintunya. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku menyesal karena berbohong padamu selama ini. Aku tak bermaksud begitu. Tiba-tiba Adam memelukku dan berkata, tak apa, jangan menangis. Sekarang bisa ceritakan padaku apa yang terjadi? Dengan berderai air mata ku ceritakan ke Adam cerita lengkapnya. Mulai dari dimanfaatkan oleh ibuku hingga dihianati oleh Brian. Mungkin ini pantas ku terima karena bohong padamu. Sebenarnya, bagaimanapun jika aku jadi kamu, aku tak mau menikah dengan seseorang sepertiku. Kau laki-laki yang hebat. Selama kau punya kepercayaan diri dan hidup dengan sikap positif, hal baik pasti akan datang padamu, aku janji. Bahkan dengan wajah buruk rupa ini, aku mendongak ke Adam dan, oh ya Tuhan, bekas luka bakar di wajahnya. Itu lebih buruk dari yang kukira. Kuulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Bisakah kita mengulang dari awal? Teruslah membantuku, oke? Aku menatap Adam, tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah hari itu, aku terus tinggal di rumah Adam dan membantunya keluar dari kehidupan mencela diri dan terisolasi yang selama ini dijalaninya. Perlahan sikapnya berubah lebih baik. Dan bahkan dia mulai mengambil kursus bisnis untuk bersiap mengambil alih perusahaan keluarganya di masa datang. Aku juga mendorongnya untuk mulai melepas maskernya. Cintai apapun tentang dirimu sendiri, termasuk bekas luka itu. Sedangkan ibuku, sekarang ini ia ditahan karena judi ilegalnya. Ya, untuk itulah dia habiskan semua uangnya. Ia mungkin akan berakhir di penjara, dan meski bukan ini yang kuinginkan untuknya, dia cukup pantas menerimanya. Oh, dan mengenai pernikahan itu, kami menundanya. Beruntungnya aku, baik Adam maupun orang tuanya ingin aku kuliah dulu dan mengejar mimpiku. Namun setelah aku lulus, kami akan mulai rencanakan pernikahan kami. Dan kali ini itu murni karena cinta. Aku sangat gugup. Asal kalian tahu, ini hari pertamaku sekolah. Seumur hidup. Itu benar. Aku Heather. Umurku 15 tahun. Dan aku belum pernah menginjakan kaki di dalam sekolah sebelumnya. Ini karena ayahku seorang ilmuwan dan ibuku adalah penulis. Jadi mereka sangat peduli dengan pendidikanku. Dan khawatir kalau SD dan SMP di kota kami tak cukup baik, jadi ibu memberiku homeschooling. Jujur, itu menyenangkan. Aku sangat menikmati belajar segala jenis topik yang berbeda, terutama sastra. Tapi kemudian ketika aku nonton acara TV tentang SMA seperti The Kissing Booth atau High School Musical, kurasakan nyeri di dadaku. Aku melewatkan begitu banyak hal seperti berteman dan ngobrol dengan cowok. Aku putus asa ingin miliki apa yang dipunyai cewek-cewek di TV itu. Jadi, aku memohon ke ibu agar memperbolehkanku belajar di SMA. Butuh banyak sekali rayuan dan air mata palsu, tapi pada akhirnya ia setuju. Aku sangat senang. Akhirnya, akan kudapat pengalaman sekolah secara langsung, bukan menjalaninya lewat karakter TV favoritku. Oh ya Tuhanku, apa yang sebaiknya kupakai? Apa yang akan kubicarakan? Bagaimana caraku berteman? Ini sungguh terjadi. Aku hampir tak bisa tidur kemarin malam. Dan sebaliknya, kugunakan sepanjang malam mempersiapkan diri. Ini merupakan babak penting di hidupku. Jadi, inilah aku sedang berjalan menuju ke stasiun bus. Wah, belum pernah kulihat ada begitu banyak orang-orang seumuranku sebelumnya. Ini bagai mimpi yang jadi nyata. Kulihat tempat duduk kosong di samping cewek ini. Jadi aku jalan mendekat sambil tersenyum. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Cewek itu menatapku ke atas dan ke bawah, memutar matanya, lalu meletakkan tasnya di tempat duduk itu. Maaf, sudah ditempati. Oke, tak apa. Aku akan duduk sendiri di belakang kalau begitu, tak masalah. Cewek itu pasti bangun di sisi ranjang yang salah atau semacamnya. Tapi, ya, ternyata tak hanya cewek di bus itu yang bangun di sisi ranjang yang salah. Karena segera setelah Bu Hickson, guru sastra Inggrisku, memperkenalkanku ke semua orang di kelas, bisa kulihat semua juga memandangku dengan aneh. Apa mereka mempermainkanku? Tapi kenapa?
Apa ada selai di wajahku? Bu Hikson menunjukkan tempat dudukku, lalu kelas dimulai. Sekarang kalian pasti sudah punya banyak waktu untuk menyelesaikan membaca The Great Gatsby. Oh, aku suka sekali dengan novel itu. Di sepanjang novel, Fitzgerald senantiasa merujuk pada cahaya hijau yang terus digapai Gatsby. Ada yang bisa memberitahuku cahaya hijau itu melambangkan apa? Kulihat sekeliling, memperkirakan semua orang mengangkat tangan. Tapi yang mengagetkanku, mereka semua menatap tertunduk ke bangku mereka menghindari kontak mata dengan Bu Hikson. Hah? Tapi kenapa? Ini sangat mudah. Tiba-tiba Bu Hikson berkata, tak ada? Hah? Nah, bagaimana kalau kamu, Kelly? Semua menoleh dan melihat cewek yang baru saja membetulkan bulu mata palsunya dengan cermin bedaknya. Kelly terus memainkan bulu matanya sambil menjawab. Bukankah lampu lalu lintas punya lampu hijau? Jadi jelas, itu artinya dia boleh menyeberangi jalan. Apa? Aku tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian semua orang berpaling ke arahku. Oh, sial. Kenapa hanya aku satu-satunya yang tertawa? Maksudku, jawabannya sangat menggelikan. Bu Hikson berjalan ke arahku. Oh, tidak. Apa aku dalam masalah? Heather kelihatannya satu-satunya orang di sini yang paham kenapa jawaban Kelly itu konyol. Bisakah kau jelaskan ini pada teman sekelasmu? Warna hijau sendiri menggambarkan ide keserakahan dan uang sebagai simbol ketertarikan Gatsby terhadap Daisy. Gatsby sudah mendapatkan semua yang diimpikan tiap orang, tapi tetap saja dia mengejar cahaya ini, atau dalam kata lain, mengejar cinta dalam hidupnya, Daisy. Bu Hikson tersenyum puas padaku, menepuk bahuku lalu berkata, "Itu benar. Bagus sekali, Heather." Tiba-tiba seseorang batuk sambil berkata, "Cupu." Semua orang mulai tertawa. Yang benar saja, bagaimana bisa mereka menertawakan hal ini tapi tidak dengan jawaban Kelly yang bodoh? Diam. Bu Hikson lalu menoleh ke Kelly dan berkata, mungkin jika kau gunakan matamu untuk sungguh membaca buku, daripada hanya menggunakannya hanya untuk pakai bulu mata palsu, maka Heather di sini tak perlu membantumu. Kelly melirikku, jadi aku tersenyum padanya. Tapi, kenapa dia menatapku tajam? Apa aku melakukan kesalahan? Setelah kelas selesai, kutempelkan foto lucu di lokerku saat Kelly dan kedua temannya, Samantha dan Britney, muncul di sebelahku. Heather, ya kan? Ya, itu benar. Oh ya Tuhan, sweatermu itu, kau suka? Ibuku sangat jelek. Kenapa kau pakai itu? Cuacanya bahkan tidak dingin. Apa cerminmu rusak atau apa? Kalau tidak, kenapa kau memilih pakaian yang tak karuan? Kemudian ketiganya mulai tertawa. Apa maksudmu? Aku dandan seperti Jess di New Girl. Dia terlihat menawan, bukan? Ini malah membuat mereka tertawa lebih keras. Sementara aku masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, ada cewek bernama Taylor datang menghampiri. Hai, aku tak sengaja dengar yang kalian bicarakan tadi. Sebenarnya, New Girl tamat beberapa tahun lalu, jadi gayanya ini agak ketinggalan zaman. Coba nonton Emily in Paris. Itu yang sedang tren sekarang. Oh ya Tuhan, aku tak terpikir itu. Pantas saja cewek di bus tadi. Oh tunggu, pantas saja semua orang di sekolah menatapku aneh. Mereka pasti mengira aku datang dari masa lampau atau semacamnya. Dan kau sebaiknya hati-hati. Kelly dan gengnya suka mengganggu yang lain. Dan kurasa kau adalah target baru mereka. Oh, jadi tatapan Kelly di kelas tadi bukan hanya tatapan biasa. Tapi memangnya kenapa? Trims, tapi aku tak takut dengan mereka. Aku paham tipe cewek jahat seperti ini. Mereka menggonggong tapi tak menggigit. Jadi malam itu aku maraton nonton Emily in Paris. Itu sangat apik. Ku pelajari gaya fashionnya dan ku kombinasikan beberapa pakaian. Kulihat diriku di cermin dan oh ya ampun, aku memang terlihat berbeda. Hari berikutnya di sekolah, tak ada seorang pun yang menatapku lucu. Bagaimana? Saran Taylor sangat membantu. Di akhir pekanku yang pertama, telah kujadikan diriku sendiri murid kesayangan guru. Terdengar hebat, ya? Percaya padaku, tidak demikian. Setiap kali guru memujiku, Kelly dan teman-temannya memberiku pandangan sinis. Lalu kutemukan catatan menempel di lokerku mengatakan, kau orang aneh. Tepat saat itu, Kelly dan teman-temannya berjalan melewatiku cekikikan. Dengan marah kusobek catatan itu dan memberitahu mereka, kalau kau taruh komentar jahat di lokerku, paling tidak tulislah dengan benar. Aneh kurang huruf H.
Mereka langsung berhenti tertawa dan bergegas pergi supaya tak seorang pun tahu kalau itu ulah mereka. Astaga, mereka menyebalkan sekali. SMA ternyata tak seperti yang kuharapkan. Kukira aku akan jadi salah satu anak yang keren, bukan jadi anak yang diganggu. Kemudian beredar informasi kalau aku dulunya homeschooling. Jadi Kelly mulai membuat lelucon. Apa orang tuamu membuatmu tetap di rumah karena kau ini aneh? Ya, paling tidak berkat homeschoolingku aku tak menjawab pertanyaan dengan bodoh di kelas sastra. Aku balas menghardik. Dia berhenti tertawa dan menatapku kebingungan. Setelahnya, mereka masih terus saja dengan lelucon kekanakannya di setiap kesempatan yang ada. Tapi aku berusaha keras mengabaikannya. Tapi suatu hari, mereka bertindak terlalu jauh. Aku masuk kelas dan melihat gambar karikatur besar di papan itu. Itu aku. Oh ya Tuhan, Heather, potretmu tampak luar biasa. Dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Beraninya dia. Kau macam-macam dengan cewek yang salah kali ini, Kelly. Sore itu aku pulang dan dengan gigih mencari cara untuk balas dendam ke cewek-cewek jahat itu. Bingo. Ku keluarkan laptopku dan mulai sibuk kerja. Dan setelah semalam saja, berhasil kubajak semua akun sosmed mereka, termasuk iCloud mereka dan temukan banyak sekali barang bagus. Jadi kali berikutnya mereka macam-macam denganku, aku sudah siap. Dan tak butuh waktu lama sampai teman-teman Kelly menghentikanku di lorong lagi. Tak bisakah rokmu itu lebih panjang lagi? Ya, nenekmu menelpon. Ia ingin pakaiannya dikembalikan. Tiba-tiba semua orang berkumpul mengelilingi kami untuk lihat apa yang terjadi. Waktu yang tepat. Sekarang aku punya penonton. Mari kita beri cewek-cewek jahat ini ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. Rambut yang cantik, Samantha. Beritahu aku, seberapa sering kau harus semir rambutmu supaya tak ada yang tahu sebenarnya rambutmu merah? Apa yang barusan kau bilang? Oh, dan Britney, operasi hidung yang bagus. Apa? Semua orang dengan terkejut menoleh untuk melihat rambut pirang Samantha yang indah dan hidung Britney. Bagaimana? Britney tergagap lalu menarik lengan Samantha dan mereka kabur dari lokasi. Yap, sudah kupelajari semua masa lalu mereka yang memalukan lewat foto-foto yang kubajak kemarin. Setelah itu, Samantha dan Britney tak berani menggangguku. Namun kemudian ketiganya masih saja mengganggu orang lain. Lalu, tak bisa kutahan kesalku lagi saat kulihat mereka memperolok Taylor. Hei, tinggalkan dia sendiri. Kelly berbalik menyeringai. Apa orang tuamu tak mengajarimu kalau tak sopan menyela saat orang lain berbicara? Atau mereka juga berpendapat aneh soal itu? Oh, jadi itu yang ingin dia lakukan. Tak masalah buatku, teruskan. Nah, ngomongin orang tua, gimana kabar orang tuamu, Kelly? Oh, tunggu, bukankah mereka akan cerai? Senyum lebar Kelly langsung lenyap dan tergantikan dengan tatapan penuh ketakutan. Lalu dia langsung kabur tanpa berkata apapun, meninggalkan teman-temannya yang juga kaget. Itu benar, kulihat postingan pribadi yang panjang tentang orang tuanya yang akan cerai di Facebook. Itu pasti caranya untuk mengekspresikan pikirannya, tapi sikap buruknya itu jadi bumerang. Setelah cewek-cewek jahat itu pergi, Taylor berterima kasih padaku dan beberapa murid lainnya mengelilingiku dan memujiku karena telah membela diri melawan Kelly dan kelompoknya. Sejak saat itu, cewek-cewek jahat itu menghindariku seperti wabah. Dan seperti itulah, aku berubah dari cewek culun yang bersekolah di rumah jadi cewek keren dan populer. Yang punya nyali untuk melawan cewek-cewek jahat itu. Rasanya menakjubkan. Lalu suatu hari, aku ke kamar mandi selama kelas berlangsung dan kudengar ada seseorang di bilik sedang menangis. Dia sedang bicara di telepon. Kumohon Bu, tolong jangan cerai. Tak bisakah ibu dan ayah berusaha pertahankan demi aku? Oh ya ampun, apa mungkin itu Kelly? Saat aku cuci tangan, pintu bilik itu terbuka. Dan seperti yang kuduga, Kelly keluar dengan mata merah. Segera saat dia melihatku, dia mengusap air matanya, memandang tak suka padaku. Saat itu, aku tak merasa nyaman. Justru sebaliknya. Tak pernah kusadari kalau aku bersikap kasar padanya. Membuatnya sedih, tak membuatku senang. Itu juga membuatku tak nyaman. Kelly, aku minta maaf tentang orang tuamu, tapi dia hanya mendengus, lalu beranjak pergi. Kuraih lengannya. Kumohon Kelly, aku tak bermaksud menyakitimu. Kelly menatap mataku lalu berkata, tapi kau lakukan itu. Aku tahu, aku minta maaf. Aku tak berpikir lurus.
Aku terus minta maaf padanya, dan setelah beberapa waktu ia akhirnya berkata, "Ya, kurasa aku juga cukup jahat padamu." Kami akhirnya ngobrol, dan dia cerita padaku kalau mengganggu orang lain membuatnya merasa lebih baik atas kondisi keluarga yang dihadapinya dengan sulit. Jadi, aku terbuka padanya tentang betapa gugupnya aku mulai bersekolah. Kami pun ngobrol hangat, dan suasana jadi cair di antara kami. Jadi, kalian tahu, sejak momen itu semua di antara kami dan juga para cewek jahat itu menjadi baik. Oh, tunggu. Mereka bukan lagi para cewek jahat. Hanya Kelly, Samantha, dan Britney. Mereka telah belajar kalau tindakan mereka terhadapku dan murid lain itu tak baik. Dan mereka akhirnya paham rasanya ditertawakan. Jadi mereka tak lakukan itu lagi ke orang lain. Jadi, pada akhirnya, SMA berubah menjadi cukup menakjubkan. Seperti yang sudah kubayangkan. Tapi bahkan lebih baik. Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah. Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Eh, eh, aku minta maaf. Terima saja, kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Ah, kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar kuperkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, "Jeff, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, nah, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, ya, aku berhasil menemukannya." Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? Apalagi Skylar, stop bersikap keras kepala. Ibu membentakku, lalu bergegas menghampiri Lara dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. "Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu hentikan. Itu konyol." Aku tahu apa yang kalian pikirkan, kenapa bersikap begitu ke ibuku. Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku. Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata, ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi, aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. "Pergi sana." Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini.
Meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar dua anak gadisku? Skylar, apakah masih membantu Lara dengan belajarnya? Ya ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Hah? Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi, terserahlah. Toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda. Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong. Aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini. Karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku. Jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Dean ini. Tapi sekarang, dia tak berhenti mengirimiku pesan dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Dean saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu. Jangan bilang padaku dia suka Dean. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Dean. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Dean? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Dean menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan. Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah bu, sebenarnya yang mana? Apa Dean itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku? Atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya. Jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Dean ini. Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Dean. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Dean ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku? Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin?
Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Dean untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku. Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Dean memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal. Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi. Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Dean untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya. Tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor, sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara. Tapi ternyata itu semua hanya sesaat saja. Ayah, kurasa aku juga sebaiknya pergi karena aku bukan putri kandungmu juga. Ke, ke, kau? Aku tahu sudah cukup lama, tapi tetap diam saja karena aku takut ayah akan mencampakkanku. Terima kasih selalu ada untukku. Ayah pria yang baik, tidak pantas menerima semua rasa sakit. Kemudian kuceritakan pada ayah tentang bagaimana aku tahu aku diadopsi dan bagaimana ibu membayar ibu kandungku untuk menyerahkanku. Ayah mematung sejenak, lalu dengan tenang berkata, Skylar, sayang, kau akan selalu jadi putriku dan aku sangat bangga padamu. Tolong, tinggallah di sini denganku. Aku tak bisa menahan air mata. Apa ayah sungguh ingin aku tinggal? Bahkan setelah kejadian yang sungguh gila ini, aku sangat menyayangi ayahku. Tapi aku tak bisa membuatnya kecewa lagi. Hari berikutnya, ayah dan aku pergi ke rumah ibu angkat Lara. Aku mencairkan suasana dan mengajaknya kembali bersama kami. Dengan sopan ia menolak, ternyata dia hanya ingin kehidupan sederhana. Terkadang kami masih bertemu, dan kami sebenarnya jadi teman yang cukup dekat. Bukankah itu luar biasa? Karena sebelumnya, kami bagaikan air dan api. Fakta bahwa aku tak harus mengajarinya Excel lagi mungkin membantu. Ada orang yang lakukan apa saja yang mereka bisa untuk dapatkan ketenaran dan kekayaan, tapi hal ini seringkali harus dibayar mahal. Ibu membiarkan ketamakan mengubahnya menjadi monster, dan sekarang ia menerima ganjarannya. Aku tak suka apa yang sudah dilakukannya, tapi ia tetaplah ibuku. Ya, bagaimanapun ibu angkatku. Jadi, aku masih mengiriminya subsidi dan mendoakan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Kenyataannya, aku lebih memilih melepas kekayaan yang sangat besar dan jalani hidup yang tenang daripada jadi pribadi yang tak kuinginkan. Jika itu kamu, akankah kau lakukan hal yang sama untuk hidup dengan tenang?